Halo MotoGP lovers. Selamat datang di channel FMGP Sport. Channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Jack Miller menjadi pembalap tercepat dalam sesi perebutan posisi start terbaik MotoGP San Marino. Sebaliknya, juara dunia bertahan Fabio Quartararo memetik raihan mengecewakan pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Cuaca mendung menaungi dimulainya kualifikasi pertama, Q1. Meski demikian, kondisi itu sama sekali tak memengaruhi Marco Bezzecchi. Tanpa kesulitan, rookie Muni VR46 Racing Team itu mampu mencatatkan 1 menit 31,961 detik. Dengan torehan di bawah kisaran 1 menit 32 detik, Bezzecchi sulit dijungkalkan. Alhasil persaingan yang muncul adalah perebutan posisi kedua. Jorge Martin dan Fabio Di Giannantonio menjelma sebagai duo pembalap kuat. Akan tetapi jelang setengah menit berakhirnya sesi, Marini berhasil meningkatkan waktu lap, sekaligus mendampingi rekan setim Bezzecchi melaju ke fase kualifikasi kedua, Q2. Momen menarik terekam kamera ketika Fabio Quartararo mengobrol dengan Andrea Dovizioso, yang baru merampungkan Q1. El Diablo rupanya bertanya tentang kondisi trek. Ini dilakukan demi persiapan menghadapi Q2. Saat kualifikasi kedua dimulai, sebagian besar pembalap memakai ban basah. Tetapi pertaruhan berani diambil Miguel Oliveira yang memilih ban slick, atau kering. Setelah mengecek bagaimana situasinya, mereka yang menggunakan wet tire pun berganti ke ban basah. Jalannya Q2 menjadi arena bermain penunggang Ducati. Bezzecchi, Miller serta Enea Bastianini secara bergantian menduduki posisi teratas. Catatan waktu juga bertumbangan karena ketiga pembalap tampil sangat ngotot. Masuk ke 4 menit terakhir, Francesco Bagnaia ikut meramaikan perebutan pole position. Kendati demikian, Pecco mendapat perlawanan dari Bastianini dan Miller yang enggan menyerah begitu saja. Sesi makin seru ketika Maverick Vinales menyodok ke urutan kedua, mengganggu barisan pembalap Borgo Panigale. Namun itu tak bertahan lama. Motor Desmosedici GP kembali menguasai posisi puncak, kali ini lewat Johan Zarco. Tepat 30 detik tersisa, Miller mempertajam waktu lap menjadi 1 menit 31,899 detik. Rekan setim Bagnaia berupaya mematahkan torehannya, tapi hanya mencetak 1 menit 31,914 atau berjarak 0,015 detik. Walau tidak pole position, Bagnaia setidaknya bisa tersenyum lega. Pasalnya dia bakal menempati start P5. Sementara dua rivalnya, Quartararo harus puas menduduki grid P8, dengan Alex Espargaro urutan P9. Adapun pole yang direbut Miller di Misano merupakan perdana dalam statusnya sebagai pembalap pabrikan Ducati. Selain itu, ini menjadi pole kedua bagi Thriller Miller sejak Grand Prix Argentina 2018, saat membela Pramac Racing. Pencapaiannya patut diapresiasi lantaran sorotan kamera sempat menangkap bahwa ketika Miller kembali ke garasi, kru Ducati belum mempersiapkan motor dengan ban slick. Untungnya situasi ini ditangani baik oleh sang pembalap. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Manajer tim Repsol Honda, Alberto Puig, menganalisis kesulitan Honda Racing Corporation yang membuat mereka menjalani musim terburuk dalam sejarah kelas tertinggi kejuaraan dunia balap motor. Kejuaraan dunia MotoGP 2022 mungkin bakal menjadi salah satu musim yang tak akan dilupakan Honda. Pabrikan sepeda motor terbesar di dunia tersebut menjalani musim terburuk sepanjang sejarah kelas Premier. Sampai 13 balapan musim ini, Honda berada di posisi paling buncit klasemen konstruktor, yakni posisi ke-6 dengan hanya 90 poin. Mereka hanya unggul 28 poin atas Suzuki, serta 206 lebih sedikit daripada Ducati sang pemimpin.
Keterpurukan Honda memang tidak lepas dari cedera lengan berkepanjangan yang dialami Marc Marquez. Ironisnya meskipun absen dalam 6 balapan plus 1 DNS dari 13 balapan, pembalap asal Spanyol itu masih menjadi pembalap terbaik Honda Racing Corporation, HRC, di klasemen. Sementara itu Pol Espargaro rekan setim Marquez, Pol Espargaro hanya mengoleksi 42 poin. Meskipun Pol Espargaro di Repsol Honda akan digantikan Joan Mir, ia tetap menjaga komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim hingga akhir musim MotoGP 2022. Seperti yang diketahui, Pol Espargaro hanya bertahan 2 musim dalam tim pabrikan Honda. Ia datang setelah direkrut dari KTM untuk menggantikan Alex Marquez. Kontraknya akan habis pada akhir 2022 dan tidak diperpanjang. Sang rider sendiri sudah dipastikan bergabung memperkuat Gas Factory Racing, yang akan didukung KTM mulai musim 2023. Walau begitu, Espargaro bertekad untuk memberikan segalanya untuk Honda sampai race final di Valencia. Honda telah mengumumkan bahwa Joan Mir akan resmi menjadi pembalap mereka mulai musim depan. Rider Suzuki itu diplot menggantikan posisi Espargaro sebagai rekan Marc Marquez di tim pabrikan. Jelang putaran ke-14 MotoGP 2022, Grand Prix San Marino akhir pekan ini, Pol Espargaro berharap bisa bangkit setelah hasil yang mengecewakan di Austria, di mana ia hanya mampu finish di urutan ke-16. Saya berharap Misano dapat memberi kami dorongan setelah akhir pekan yang sulit di Austria dan saya benar-benar fokus dan berkomitmen untuk terus memberikan segalanya dengan tim Repsol Honda. Kami bekerja sama untuk menemukan solusi, ujar Espargaro. Usai GP San Marino, seluruh tim dan pembalap akan bertahan di Misano, karena mereka dijadwalkan menjalani tes resmi MotoGP pada 6 hingga tanggal 7 September. Pengujian ini sangat penting bagi Honda. Secara keseluruhan kinerja Pol Espargaro tidak bisa dibilang memuaskan musim ini. Setelah 13 balapan, ia hanya menempati peringkat ke-17 klasemen dengan raihan 42 poin. Setelah meraih podium ketiga di race pembuka, GP Qatar, Spaniard tak pernah lagi mampu tembus 5 besar. Bahkan selama itu ia hanya sekali mencapai top 10. Tetapi Espargaro berambisi mengubah peruntungannya di tahap akhir musim dan memberikan perpisahan lebih baik untuk Honda. Musim lalu performa Polixio terbilang bagus di Misano. Dalam 2 event yang berlangsung di trek tersebut, ia finish di urutan ke-7, GP San Marino, serta P2, GP Emilia-Romagna. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.